Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah dengan NIM 2303-20063, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Hari ini di mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Nah, baik, langsung saja. Apa itu policy brief? Sebagian besar mungkin akan menjawab ya kalau penelitiannya bagus pasti digunakan pemerintah. Namun kenyataannya tidak demikian. Di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain, ribuan penelitian dilakukan setiap tahun oleh mahasiswa, dosen, lembaga penelitian, kementerian, hingga organisasi internasional. Hampir setiap hari lahir data baru, analisis baru, dan rekomendasi baru. Akan tetapi, apakah semuanya dibaca oleh pembuat kebijakan? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Bukan karena penelitian tersebut buruk, bukan karena datanya salah, tapi karena cara penyampaian tidak sesuai dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Coba kita bayangkan situasi nyata. Misal, kalian nanti bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten. Suatu pagi, kepala dinas datang ke ruangan lalu kalian berkata, "Besok saya akan rapat dengan Bupati mengenai harga gabah. Tolong siapkan bahan yang bisa saya baca sebelum rapat." Kemudian kalian menjawab, "Baik Pak, akan saya punya hasil penelitian lengkap mengenai harga gabah." Lalu kalian memberikan laporan penelitian 180 halaman. Menurut kalian, apakah kepala dinas tadi akan membaca semuanya malam itu? Kemungkinan besar pasti tidak. Nah, mengapa? Karena beliau bukan hanya mengurus harga gabah. Beliau juga harus menghadiri rapat, menerima tamu, menandatangani berbagai dokumen, mengawasi program pertanian, bahkan menghadapi persoalan lain seperti pupuk, irigasi, dan ketahanan pangan. Artinya, masalah terbesar bukan kurangnya data, tetapi terlalu banyak data yang harus dibaca. Nah, disinilah lahir konsep policy brief. Policy brief dibuat bukan karena penelitian itu tidak penting. Justru sebaliknya, penelitian sangat penting. Tetapi hasil penelitian harus diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Saya ingin memberikan analogi. Bayangkan seorang dokter, sebelum memberikan obat kepada pasien, dokter melakukan pemeriksaan. Ada hasil laboratorium, ada hasil ronsen, ada rekam medis, ada hasil pemeriksaan tekanan darah. Semua data tersebut sangat penting. Namun, ketika dokter menjelaskan kepada pasien, apakah beliau membacakan seluruh laporan laboratorium? Tentu tidak. Dokter akan mengatakan, "Bapak mengalami infeksi ringan. Obatnya diminum 3 kali sehari selama 5 hari. Perhatikan, keputusan tersebut lahir dari data yang sangat layak. Tetapi, informasi yang diberikan kepada pasien itu sangat sederhana. Nah, policy brief melakukan hal yang sama. Policy brief mengambil berbagai hasil penelitian, data statistik, hasil survei, laporan lapangan, kemudian menyaring informasi yang benar-benar penting untuk membantu membuat kebijakan, mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap policy brief sebagai ringkasan biasa. Policy brief bukan sekedar memotong jumlah halaman. Policy brief adalah proses berpikir. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena penulis panjang sebenarnya mudah. Siapapun bisa menulis puluhan halaman. Namun, menulis 2 halaman yang isinya langsung mengenai inti masalah justru jauh lebih sulit. Ada ungkapan filsafat Blaise Pascal yang sangat terkenal. Saya menulis surat yang panjang karena tidak punya waktu untuk menulis surat yang pendek. Apa maksudnya? Kalimat tersebut mengajarkan bahwa
tulisan singkat justru membutuhkan pemikiran yang jauh lebih matang. Kita harus memilih informasi mana yang benar-benar penting, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus dipertahankan, mana yang paling dibutuhkan oleh pembaca. Nah, itulah yang dilakukan ketika kita menyusun sebuah policy brief. Baik, sebentar ya. Baik teman-teman, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Seringkali kita mendengar istilah policy brief, kita langsung membayangkan bahwasannya itu dokumen yang berisi tulisan, data, grafik, dan beberapa rekomendasi. Padahal jika kita melihat lebih dalam, policy brief itu bukan hanya sebuah dokumen. Policy brief adalah sebuah alat untuk menciptakan perubahan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tujuan akhir dari policy brief bukanlah agar dokumen tersebut terlihat bagus atau memiliki desain yang menarik. Tujuan akhirnya adalah mempengaruhi sebuah keputusan. Artinya, ketika seseorang selesai membaca policy brief yang kita susun, kita berharap muncul tindakan yang nyata. Bisa berupa perubahan kebijakan, lahirnya sebuah program baru, revisi terhadap aturan yang sudah ada, atau bahkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan suatu persoalan. Inilah yang membedakan policy brief dengan tugas kuliah biasa. Kalau kita membuat makalah atau laporan penelitian, biasa tujuannya adalah memperoleh nilai, menyampaikan hasil penelitian, atau memenuhi kewajiban akademik. Namun, policy brief memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mendorong perubahan kebijakan. Oleh karena itu, ketika menyusun policy brief, kita tidak boleh berpikir sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Kita harus berpikir seperti seorang analisis kebijakan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, jika saya adalah seorang kepala daerah atau menteri, informasi apa yang paling saya butuhkan untuk mengambil keputusan? Mengapa banyak penelitian tidak pernah menjadi kebijakan? Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung. Setiap tahun, ribuan mahasiswa agribisnis di Indonesia itu melakukan penelitian. Dosen juga menghasilkan banyak publikasi ilmiah. Berbagai lembaga penelitian mengeluarkan laporan yang sangat lengkap. Bahkan, pemerintah sendiri memiliki data yang banyak, namun mengapa masih banyak persoalan pertanian yang belum terselesaikan? Apakah karena kita kekurangan penelitian? Jawabannya adalah tidak. Apakah karena kita tidak memiliki data? Jawabannya juga tidak. Yang sering menjadi masalah adalah hasil penelitian tidak diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin menemukan bahwa harga cabai di tingkat petani terus mengalami fluktuasi akibat lemahnya sistem penyimpanan hasil panen. Penelitian tersebut sangat baik, data yang digunakan lengkap, analisisnya juga mendalam. Namun apabila hasil penelitian tersebut hanya tersimpan di perpustakaan atau hanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah,
siapa yang akan menggunakannya? Belum tentu pemerintah daerah itu membacanya, belum tentu DPRD mengetahuinya, belum tentu Dinas Pertanian memahami isi penelitiannya. Artinya, penelitian yang sangat baik sekalipun tidak akan memberikan dampak apabila tidak dikomunikasikan kepada pihak yang dapat mengambil keputusan. Disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Policy brief mengambil inti dari hasil penelitian tersebut, kemudian mengubahnya menjadi rekomendasi sederhana, jelas, dan dapat langsung dipahami oleh pembuat kebijakan. Seorang pengambil kebijakan berpikir berbeda dengan seorang peneliti. Teman-teman, kita juga perlu memahami bahwa cara berpikir seorang peneliti itu berbeda dengan cara berpikir seorang pengambil kebijakan. Seorang peneliti ingin mengetahui mengapa suatu masalah itu terjadi. Oleh karena itu, ia akan mengumpulkan data sebanyak mungkin, membaca banyak teori, melakukan observasi, hingga menghasilkan kesimpulan yang sangat rinci. Sebaliknya, seorang pengambil kebijakan memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Mereka ingin mengetahui apa masalahnya, seberapa serius dampaknya, apa yang harus dilakukan. Nah, perhatikan perbedaannya. Seorang peneliti itu fokus mencari pengetahuan, sedangkan seorang pembuat kebijakan fokus mencari solusi. Maka tugas kita adalah menjembatani keduanya. Jangan sampai hasil penelitian yang sangat baik gagal dimanfaatkan hanya karena penyampaiannya yang terlalu rumit. Kemudian, policy brief adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan. Saya ingin memberikan analogi sederhana. Bayangkan ada sebuah sungai yang memisahkan dua desa. Di sebelah kiri terdapat desa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di sana ada peneliti, di sana ada dosen, di sana ada kepala daerah, DPRD, kementerian, dan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan. Kedua desa tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada satu masalah, tidak ada jembatan yang menghubungkan keduanya. Akibatnya, hasil penelitian tidak pernah sampai kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, pembuat kebijakan seringkali membuat keputusan tanpa memperoleh informasi yang lengkap dari para peneliti. Nah, policy brief adalah jembatan tersebut. Policy brief menghubungkan dunia akademik dengan dunia pemerintahan. Menghubungkan hasil penelitian dengan tindakan nyata, menghubungkan data dengan kebijakan, menghubungkan permasalahan masyarakat dengan solusi yang dapat dilaksanakan. Adanya jembatan itu, penelitian hanya akan menjadi dokumen yang tersimpan di perpustakaan. Sebaliknya, kebijakan beresiko dibuat tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Baik, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman. Bayangkan 5 tahun lagi kalian sudah menjadi sarjana agribisnis. Amin. Ada yang bekerja sebagai penyuluh pertanian, ada yang menjadi analisis di Dinas Pertanian, ada yang bekerja di perusahaan agribisnis, ada pula yang menjadi pendamping kelompok tani. Suatu hari kalian menemukan bahwa harga jagung di daerah kalian terus mengalami penurunan,
sehingga petani mengalami kerugian. Kalian memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kalian hanya mengeluh keadaan tersebut kepada teman-teman. Pilihan kedua, kalian mengumpulkan data, menganalisis penyebabnya, menyusun sebuah policy brief, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Menurut kalian, pilihan mana yang memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan? Tentu jawabannya adalah pilihan kedua, karena perubahan kebijakan tidak lahir dari keluhan, tetapi dari data, dari analisis, dan rekomendasi yang disusun secara sistematis. Oke, kita masuk kepada bagian yang selanjutnya. Mengapa policy brief ini menjadi alat penting nih dalam advokasi kebijakan? Pada bagian pertama tadi, kita kan sudah memahami bahwasannya policy brief bukan sekedar sebuah dokumen, tetapi merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan kebijakan publik. Kita juga mengetahui bahwa tujuan utama policy brief adalah membantu pembuat kebijakan memahami suatu persoalan dengan cepat, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti. Namun muncul pertanyaan berikutnya, kalau memang policy brief hanya terdiri dari beberapa halaman, mengapa justru dokumen inilah yang paling banyak digunakan dalam proses advokasi kebijakan? Bukankah laporan penelitian yang panjang justru lebih tangkap, atau bukan semakin banyak data berarti semakin baik? Jawabannya belum tentu. Hari ini kita akan membahas mengapa semua dokumen yang ringkas justru seringkali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan laporan yang panjang. Mengapa policy brief sangat penting? Teman-teman, saya ingin mengajak kalian membayangkan sebuah situasi. Bayangkan kalian adalah seorang staf ahli di Dinas Pertanian Provinsi, dan besok pagi gubernur akan memimpin rapat mengenai anjloknya harga gabah. Sore ini beliau meminta seluruh dinas mengirimkan bahan rapat. Sekarang saya bertanya, apakah kalian akan mengirimkan laporan penelitian sebanyak 250 halaman? Ataukah kalian akan mengirimkan dokumen 2 halaman yang langsung menjelaskan inti persoalan beserta solusi yang dapat dilakukan? Tentu pilihan kedua itu jauh lebih masuk akal ya. Mengapa? Karena seorang pengambil kebijakan memiliki keterbatasan waktu. Dalam satu hari mereka menghadiri berbagai rapat, menerima tamu, mendatangi dokumen, mengunjungi lapangan, bahkan harus mengambil banyak keputusan ya. Artinya mereka itu tidak memiliki cukup waktu untuk membaca laporan yang sangat panjang. Inilah alasan pertama mengapa policy brief ini sangat penting. Kemudian policy brief ini menghargai waktu pembacanya. Ia menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan saja nih, tanpa membuat pembaca harus mencari apa sih sebenarnya inti dari permasalahan dan bacaan panjang ini, seperti itu. Pembuat kebijakan itu tidak membutuhkan semua data. Seringkali nih mahasiswa berpikir bahwa semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam dokumen, maka dokumen tersebut semakin layak. Padahal belum tentu ya. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan kita pergi ke dokter, setelah diperiksa, dokter memiliki banyak sekali data. Setelah diperiksa, dokter itu memiliki banyak data, ada tekanan darah, ada hasil laboratorium, kemudian ada hasil ronsen, ada rekam jantung, dan hasil pemeriksaan gula darah. Semua data tersebut itu penting, tetapi ketika dokter menjelaskan kondisi kalian, apakah kalian membacakan seluruh hasil laboratorium? Itu kan tentu tidak ya. Beliau akan mengatakan Bapak terinfeksi A atau B. Mengapa penjelasannya sederhana? Karena dokter mengetahui informasi apa yang paling penting dibutuhkan oleh pasien. Begitu pula dengan policy brief. Semua data penelitian memang penting, namun tetapi pembuat kebijakan tidak membutuhkan seluruh proses penelitian.
yang mereka butuhkan adalah inti persoalannya. Apa masalahnya, apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya, dan apa solusi terbaik yang dapat dilakukan. Informasi itu harus ringkas tetapi tidak dangkal. Kalau polisi brief dibuat singkat, apakah berarti analisisnya menjadi dangkal? Jawabannya tentu tidak. Singkat bukan berarti asal dipotong ya. Singkat berarti memilih informasi yang benar-benar penting. Saya sering memberikan contoh kepada teman-teman jika diminta menjelaskan penyebab rendahnya harga cabai. Versi pertama, harga cabai mengalami penurunan karena terdapat berbagai faktor ekonomi, sosial, distribusi, serta berbagai dinamika pasar yang cukup kompleks sehingga menyebabkan terjadinya perubahan harga tingkat petani. Kalimat ini panjang, tetapi setelah selesai dibaca, pembaca belum memahami masalahnya. Sekarang perhatikan versi kedua. Produksi cabai meningkat 35% pada musim panen, sementara kapasitas penyimpanan dan distribusi itu terbatas, sehingga harga di tingkat petani turun hingga 40%. Kalimat kedua itu jauh lebih pendek namun jauh lebih jelas gitu. Inilah yang dimaksud ringkas tetapi padat. Nah, polisi brief itu harus berbasis data. Dalam dunia advokasi, ada satu prinsip yang sangat penting. Pendapat bisa diperdebatkan, tetapi data jauh lebih sulit untuk dibantah. Misalnya saya mengatakan, menurut saya harga gabah itu terlalu rendah. Kalimat ini hanyalah sebuah opini. Tetapi apabila saya mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik, harga gabah turun 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kalimat kedua jauh lebih kuat. Mengapa? Karena didukung oleh bukti. Inilah mengapa slide menekankan bahwa polisi brief harus berbasis data. Data memberikan kredibilitas, data membuat rekomendasi menjadi lebih dapat dipercaya. Namun perlu diingat, data tidak boleh hanya ditempel begitu saja. Data harus dijelaskan, data harus dianalisis, data harus menjawab pertanyaan, apa arti angka tersebut? Mengapa angka itu penting? Apa dampaknya bagi petani? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, kalau hanya menampilkan angka tanpa penjelasan, pembaca tetap akan kesulitan memahami masalah. Baik, kita lanjutkan. Polisi brief itu harus mudah dipahami. Sekarang ini saya ingin bertanya, siapa yang pembaca utama dari polisi brief? Apakah hanya dosen? Apakah hanya peneliti? Tentu tidak ya. Pembaca polisi brief itu sangat beragam. Bisa kepala desa, bisa kepala dinas, bisa anggota DPRD, bisa menteri, bahkan bisa masyarakat umum. Artinya, bahasa yang digunakan harus sederhana. Polisi brief bukan tempat menunjukkan bahwa kita menguasai istilah ilmiah. Justru sebaliknya, polisi brief menunjukkan bahwa kita mampu menjelaskan persoalan yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Albert Einstein pernah mengatakan, jika Anda tidak mampu menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti Anda belum benar-benar memahaminya. Kalimat ini sangat sesuai dengan penyusunan polisi brief. Semakin sederhana bahasa yang kita gunakan, semakin mudah pembaca memahami rekomendasi yang kita berikan. Nah, polisi brief harus fokus pada solusi. Teman-teman, ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Mereka sangat pandai menjelaskan masalah, tetapi lupa memberikan solusi. Padahal pemerintah sebenarnya sudah mengetahui bahwa masalahnya itu ada. Mereka tahu harga gabah turun.
Mereka tahu pupuk itu langka. Mereka juga tahu produksi cabai itu berfluktuasi. Yang mereka butuhkan bukan lagi daftar masalah. Yang mereka butuhkan adalah alternatif solusi. Misalnya, daripada hanya mengatakan harga gabah petani rendah, lebih baik kita menulis pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Bulog untuk meningkatkan penyerapan gabah pada musim panen raya sehingga harga tingkat petani tetap stabil. Jika kalimat ini mengarah pada tindakan, inilah ciri dari policy brief. Nah, jenis dokumen advokasi. Teman-teman, policy brief itu bukan hanya satu-satunya dokumen dalam proses advokasi. Masih ada beberapa dokumen lain yang memiliki tugas berbeda. Mari kita bahas melalui sebuah ilustrasi ya. Bayangkan kita adalah pengurus organisasi petani. Kita memperjuangkan pembangunan embung pertanian. Pertama, kalian perlu menunjukkan sikap resmi organisasi. Kemudian dokumen yang digunakan adalah position paper. Isinya menjelaskan posisi organisasi terhadap suatu isu. Misalnya, organisasi mendukung pembangunan embung karena akan meningkatkan ketersediaan air bagi petani. Nah, kedua, setelah memiliki sikap yang jelas, kalian ingin memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Disinilah digunakan policy brief. Policy brief berisi masalah, analisis, dan solusi. Ketiga, misalkan kepala dinas hanya memiliki waktu 2 menit membaca laporan, maka kalian cukup membuat executive summary. Dokumen ini hanya berisi ringkasan dari laporan yang lebih panjang. Keempat, besok pagi kepala dinas akan rapat dengan bupati. Beliau meminta masukan singkat. Kalian membuat policy memo. Nah, biasanya hanya 1-2 halaman. Isinya langsung mengarah pada tindakan yang harus dilakukan. Terakhir, kalian mendapat kesempatan bertemu langsung dengan bupati. Tentu kalian tidak perlu menyiapkan naskah audiensi. Dokumen ini menjadi panduan ketika mempresentasikan usulan secara langsung. Jadi, setiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda. Policy brief hanyalah salah satu di antaranya. Oke. Struktur policy brief. Sekarang baik, sebentar. Kita lanjutkan struktur dari policy brief. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir. Sebuah policy brief yang baik harus memiliki struktur yang jelas. Mengapa? Karena pembaca harus memahami isi dokumen secara runtut. Nah, di situ adalah poin pentingnya.
Hmm, Baik, kita lanjutkan kepada bagian studi kasus. Menyusun polisi brief untuk mengatasi anjloknya harga cabai di tingkat petani. Nah, teman-teman, sejak awal perkuliahan tadi kita telah membahas mengenai apa itu polisi brief, mengapa dokumen ini sangat penting dalam proses advokasi, bagaimana perannya dalam mempengaruhi kebijakan, hingga struktur dasar yang harus dimiliki oleh sebuah polisi brief. Namun, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah memahami teori saja itu cukup untuk menyusun sebuah policy brief? Jawabannya tentu belum. Sama seperti kita belajar mengemudi, kita boleh saja hafal seluruh rambu lalu lintas, memahami fungsi kopling, rem, dan gas, akan tetapi seorang baru benar-benar bisa mengemudi ketika ia mulai mempraktikkannya secara langsung. Begitu juga dengan policy brief. Kita baru benar-benar memahami konsepnya ketika kita mencoba menyusun dokumen tersebut berdasarkan sebuah persoalan nyata yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pada bagian ketiga ini kita akan melakukan simulasi sebagai seorang analisis kebijakan di bidang agribisnis. Kita akan mencoba berpikir seperti seorang penyuluh pertanian, seorang peneliti, atau seorang staf ahli di Dinas Pertanian yang diminta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Kasus yang akan kita bahas sangat dekat dengan kehidupan petani di Indonesia, yaitu anjloknya harga cabai pada saat panen raya. Mengapa saya memilih cabai? Karena cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering mengalami fluktuasi harga. Ketika produksi itu sedikit, harga melonjak tinggi dan masyarakat mengeluh. Sebaliknya, ketika panen melimpah, harga justru jatuh dan petani yang rugi. Situasi seperti ini hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sekarang bayangkan, kita adalah tim yang diminta bupati untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tahap pertama itu memahami masalah. Teman-teman, kesalahan pertama yang sering dilakukan ketika menyusun policy brief adalah langsung menawarkan solusi tanpa memahami masalahnya. Padahal di dalam dunia kebijakan, solusi yang baik hanya akan lahir apabila kita memahami akar masalah itu secara benar. Nah, mari kita lihat kondisi yang terjadi. Misal, di Kabupaten X sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani cabai. Kemudian selama beberapa bulan terakhir, cuaca sangat mendukung sehingga produksi cabai meningkat tajam. Semua petani memanen dalam waktu hampir bersamaan. Sekilas kondisi ini tampak sangat baik. Produksinya meningkat, hasil panennya melimpah. Namun ternyata muncul persoalan baru. Karena jumlah cabai yang masuk ke pasar sangat banyak dalam waktu yang bersamaan, harga cabai mulai turun. Nah, awalnya turun sedikit, kemudian turun lagi dan turun lagi. Hingga akhirnya harga di tingkat petani hanya sekitar Rp6.000 per kilogram. Padahal biaya produksi mencapai Rp10.000 per kilogram. Artinya, setiap kilogram cabai yang dijual justru menyebabkan kerugian. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut kalian, apakah masalah utama dalam kasus ini adalah petani yang terlalu banyak menghasilkan cabai? Belum tentu. Nah, masalahnya bukan pada produksi yang tinggi, masalah utamanya adalah tidak adanya sistem yang mampu mengelola hasil panen ketika produksi itu meningkat. Inilah mengapa kita harus memahami akar persoalan terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua itu mengumpulkan data. Setelah memahami masalah, apa kita langsung menyusun rekomendasi? Jawabannya juga belum. Langkah berikutnya ini adalah mengumpulkan data. Mengapa? Karena polisi brief harus berbasis bukti. Sebagai seorang analis kebijakan, kita tidak boleh hanya berkata, menurut saya harga cabai terlalu murah.
kalimat tersebut itu hanyalah pendapat. Sebaliknya, kita perlu mencari dulu data seperti berapa harga cabai saat ini, berapa biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, kemudian berapa luas lahan yang ditanami, berapa jumlah produksi tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah penurunan harga ini terjadi di seluruh daerah atau hanya di wilayah tertentu? Bagaimana kondisi distribusinya? Apakah tersedia fasilitas penyimpanan atau pengelolaan hasil panen? Nah, semua data tersebut kemudian harus bisa kita analisis. Dari analisis tersebutlah mungkin ditemukan fakta bahwa produksi meningkat hingga 40%, tetapi kapasitas penyimpanan itu tidak bertambah. Selain itu, sebagian besar petani menjual hasil panennya kepada tengkulak pada hari yang sama sehingga pasokan di pasar meningkat secara drastis. Nah, sekarang kita mulai memahami nih bahwa persoalannya bukan sekedar harga murah, tetapi juga berkaitan dengan distribusi, penyimpanan, dan pemasaran. Tahap ketiga yaitu menganalisis penyebab masalah. Teman-teman, seorang pembuat kebijakan tidak hanya ingin mengetahui bahwa harga cabai itu turun. Mereka juga ingin mengetahui mengapa hal tersebut itu bisa terjadi. Dalam kasus ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa penyebab. Pertama, panen dilakukan secara bersamaan sehingga jumlah pasokan meningkat dalam waktu yang singkat. Kedua, petani tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai sehingga cabai harus segera dijual karena merupakan komoditas yang mudah rusak. Ketiga, akses pasar petani masih terbatas sehingga sebagian besar hasil panen hanya dijual kepada pedagang pengepul di daerah setempat. Keempat, belum terdapat industri pengolahan cabai yang mampu menyerap kelebihan produksi menjadi produk olahan seperti cabai kering atau sambal kemasan. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali berpikir, jika penyebabnya sebanyak ini, apakah solusi diberikan hanya cukup dengan menaikkan harga? Tentu tidak, karena kebijakan harus bisa menyelesaikan penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Tahap keempat yaitu menyusun alternatif kebijakan. Nah, disinilah inti dari policy brief. Setelah masalah dipahami dan penyebabnya diketahui, kita mulai menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan koperasi petani untuk membangun fasilitas penyimpanan hasil panen sehingga cabai tidak harus dijual seluruhnya pada hari yang sama. Alternatif kedua adalah memperluas akses pemasaran melalui kerjasama dengan pasar modern, hotel, restoran, atau industri pengolahan pangan sehingga petani memiliki lebih banyak pilihan pembeli. Alternatif yang ketiga adalah memberikan pelatihan kepada kelompok tani mengenai pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah, misalnya cabai bubuk atau cabai kering. Alternatif keempat adalah memperkuat sistem informasi harga sehingga petani mengetahui kondisi pasar di berbagai wilayah dan tidak hanya bergantung pada satu pembeli. Perhatikan bahwa semua solusi tersebut disusun berdasarkan penyebab masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Tahap kelima yaitu menentukan rekomendasi yang terbaik. Teman-teman, dalam menyusun sebuah policy brief, kita boleh menawarkan beberapa alternatif. Namun, pada akhirnya, kita harus memberikan rekomendasi utama. Mengapa? Karena pembuat kebijakan membutuhkan arahan yang jelas. Misalnya, ketika kita menyimpulkan bahwa rekomendasi paling realistis adalah memperkuat koperasi petani sebagai pusat penyimpanan dan pemasaran hasil panen, nah, mengapa memilih koperasi? Karena membangun industri baru itu membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan memperkuat koperasi dapat dilakukan lebih cepat melalui dukungan pemerintah daerah. Nah, inilah yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus realistis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah, dan memberikan dampak nyata.
Bagaimana jika kita menjadi pembuat kebijakan? Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Bayangkan kalian adalah seorang bupati. Di meja kerja kalian terdapat 2 dokumen. Dokumen pertama berisi laporan penelitian sebanyak 180 halaman. Dokumen kedua berupa police brief 2 halaman yang berisi masalah, penyebab, dampak, dan alternatif solusi. Kemudian rekomendasi kebijakan. Menurut kalian, dokumen mana yang kemungkinan besar akan lebih dulu dibaca? Tentu police brief. Bukan karena laporan penelitian itu tidak penting, tetapi karena police brief membantu pembuat kebijakan memahami inti persoalan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, setiap police brief harus diawali dengan identifikasi masalah yang jelas. Jangan pernah menawarkan solusi sebelum memahami akar persoalannya. Kedua, setiap argumen harus didukung oleh data. Semakin kuat bukti yang digunakan, maka semakin besar juga peluang rekomendasi yang diterima. Ketiga, analisis penyebab menjadi bagian yang sangat penting, karena kebijakan yang baik harus menyelesaikan penyebab masalah, bukan hanya dampaknya. Keempat, rekomendasi harus realistis dan dapat diterapkan. Jangan memberikan solusi yang bagus di atas kertas, tetapi sulit dilakukan di lapangan. Ketiga, Keempat, rekomendasi harus realistis dan dapat diterapkan. Jangan memberikan solusi yang bagus di atas kertas, tetapi sulit dilaksanakan di lapangan. Kelima, bukan sekadar dokumen akademik, tetapi merupakan alat komunikasi strategis yang menjembatani hasil penelitian dengan proses pengambil keputusan. Nah, teman-teman, melalui studi kasus ini kita dapat melihat bahwa menyusun police brief itu bukan hanya tentang kemampuan menulis, lebih dari itu dibutuhkan kemampuan menganalisis masalah, membaca data, berpikir kritis, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana menyampaikan police brief kepada pembuat kebijakan, bagaimana teknik melakukan advokasi secara efektif, serta kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika seorang mencoba mempengaruhi kebijakan publik menggunakan police brief. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu menyusun dokumennya, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai alat advokasi yang benar-benar memberi dampak. Nah, bagian keempat ini yaitu mengimplementasikan police brief dalam advokasi kebijakan. Teman-teman, pada bagian sebelumnya kita telah mencoba menyusun sebuah police brief berdasarkan studi kasus mengenai anjloknya harga cabai di tingkat petani. Kita juga belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis, hingga menyusun rekomendasi kebijakan. Namun, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah sebuah police brief yang sudah selesai ditulis otomatis akan mengubah kebijakan pemerintah? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Mereka berpikir bahwa setelah dokumen selesai dibuat, maka tugas mereka juga selesai. Padahal dalam dunia advokasi, menulis police brief hanyalah setengah dari proses. Setengah lainnya adalah bagaimana dokumen tersebut dapat dipahami, dipercaya, dan akhirnya digunakan oleh pembuat kebijakan. Oke. Artinya, kualitas sebuah police brief tidak hanya diukur dari bagus atau tidaknya tulisan, tetapi juga dari sejauh mana dokumen tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata. Police brief tidak akan berguna jika hanya disimpan. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan sebuah analogi lagi. Bayangkan kita membeli benih padi unggul dengan kualitas terbaik. Benih tersebut memiliki potensi menghasilkan panen yang sangat tinggi. Namun setelah dibeli,
Benih itu hanya disimpan di gudang selama bertahun-tahun lamanya. Apakah benih tersebut akan menghasilkan padi? Tentu tidak. Mengapa? Karena benih harus ditanam, harus dirawat, harus dipelihara, barulah menghasilkan panen. Hal yang sama berlaku pada police brief. Police brief Hal yang sama itu berlaku pada police brief. Nah, police brief yang sangat baik tidak akan memberikan manfaat apabila hanya tersimpan di komputer. Tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak pernah dibaca. Tidak akan mempengaruhi kebijakan apabila tidak pernah disampaikan kepada pihak yang memiliki wewenang. Karena itu, setelah sebuah police brief itu selesai disusun, pekerjaan kita sebenarnya baru saja dimulai. Siapa sasaran dari police brief? Sebelum menyampaikan sebuah police brief, kita harus mengetahui dulu siapa pembacanya. Mengapa? Karena setiap pembaca itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Misalnya, apabila sasaran kita adalah kepala desa, maka bahasa yang digunakan harus sederhana dan fokus pada persoalan yang terjadi di desa tersebut. Apabila sasaran kita adalah kepala dinas pertanian, maka kita perlu menyampaikan data yang berkaitan dengan program pertanian daerah. Sedangkan apabila sasaran kita adalah Menteri Pertanian, maka pembahasannya harus lebih luas dan berkaitan dengan kebijakan nasional. Artinya, satu police brief tidak selalu dapat digunakan untuk semua pihak. Kita harus bisa memahami siapa audiens kita, apa yang mereka butuhkan, apa kewenangan mereka, dan keputusan apa yang dapat mereka ambil. Inilah mengapa dalam komunikasi kebijakan dikenal istilah know your audience atau kenali siapa pembaca dokumen kita. Nah, selanjutnya menyampaikan police brief secara efektif. Sekarang coba bayangkan kalian mendapat kesempatan bertemu langsung dengan bupati. Waktu yang diberikan itu hanya 10 menit. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah langsung membaca seluruh isi police brief dari halaman pertama hingga terakhir? Tentu tidak. Nah, dalam situasi seperti itu, kalian harus mampu menjelaskan isi dokumen secara singkat. Mulailah dengan menjelaskan masalah utama, misalnya, Pak Bupati, berdasarkan hasil penelitian kami, harga cabai di kabupaten ini turun hingga 40% pada musim panen. Akibatnya, sebagian besar petani mengalami kerugian. Nah, setelah itu dijelaskan penyebab utamanya. Kemudian baru sampaikan solusi. Perhatikan urutannya, masalah, penyebab, solusi, jangan dibalik. Karena apabila kita langsung menawarkan solusi tanpa menjelaskan masalahnya, pembuat kebijakan mungkin akan bertanya, mengapa solusi ini perlu dilakukan? Artinya, penyampaian policy brief ini harus memiliki alur yang logis. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan policy brief. Teman-teman, berdasarkan pengalaman, banyak praktisi kebijakan terdapat beberapa kesalahan yang sangat sering dilakukan ketika menyusun policy brief. Kesalahan pertama adalah terlalu banyak menjelaskan teori. Mahasiswa seringkali merasa semakin banyak teori yang ditulis, maka dokumen tersebut itu semakin ilmiah. Padahal pembuat kebijakan tidak membutuhkan teori yang panjang. Yang mereka butuhkan adalah inti dari persoalan. Nah, kesalahan kedua adalah terlalu banyak data tetapi tidak ada analisis. Ada mahasiswa yang memasukkan 10 tabel, 5 grafik, belasan angka statistik, namun setelah membaca semua itu, pembaca tetap tidak memahami apa maksud data tersebut. Ingat sekali lagi bahwa data itu tidak berbicara sendiri. Kita yang harus menjelaskan makna dari data yang tercantumkan itu. Kesalahan ketiga adalah tidak memberikan rekomendasi yang jelas. Ada policy brief yang hanya menjelaskan masalah dari awal hingga akhir, tetapi ketika sampai pada bagian rekomendasi, itu hanya ditulis, pemerintah diharapkan memberi perhatian. Kalimat seperti ini itu terlalu umum. Perhatian seperti apa yang diharapkan? Program seperti apa? Kemudian kapan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya semua itu dijelaskan. Kesalahan keempat adalah menggunakan bahasa yang terlalu akademis. Policy brief itu bukan skripsi, bukan tesis, bukan disertasi. Bahasa yang digunakan harus sederhana sehingga dapat dipahami oleh siapapun yang mendengar. Nah, kompetensi yang harus dimiliki
Penyusun policy brief itu seperti apa? Menurut teman-teman, apakah seorang cukup memiliki kemampuan menulis untuk dapat membuat policy brief yang baik? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Pertama adalah kemampuan berpikir kritis, yang kita harus mampu membedakan mana penyebab utama dan mana yang disebut hanya gejala. Kedua adalah kemampuan menganalisis data, karena rekomendasi yang baik harus didasarkan pada bukti. Ketiga adalah kemampuan komunikasi. Kita harus mampu menjelaskan persoalan yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Keempat adalah kemampuan untuk memahami kebijakan publik, karena tidak semua solusi itu dapat diterapkan. Ada keterbatasan anggaran, ada aturan hukum, ada kewenangan pemerintah, semua itu harus dipahami. Kelima adalah kemampuan bekerja sama. Penyusunan policy brief seringkali melibatkan berbagai pihak, peneliti, penyuluh, akademisi, pemerintah, organisasi petani, dan semua harus bekerja bersama. Oke, policy brief sebagai bentuk advokasi yang elegan. Teman-teman, ada satu hal yang menurut saya sangat penting. Ketika mendengar kata advokasi, sebagian orang langsung membayangkan demonstrasi. Padahal advokasi itu memiliki makna yang jauh lebih luas. Advokasi adalah upaya memperjuangkan suatu kepentingan melalui cara yang tepat. Policy brief merupakan salah satu bentuk advokasi yang sangat elegan. Mengapa? Karena kita tidak memaksa pemerintah, kita tidak menyerang pihak lain, kita tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Nah, sebaliknya, kita datang membawa data, membawa analisis, membawa solusi, kemudian kita mengajak pembuat kebijakan mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Inilah bentuk advokasi yang paling dihargai dalam dunia profesional. Kemudian refleksi sebagai mahasiswa agribisnis. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman membayangkan diri kalian 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin ada yang menjadi penyuluh pertanian, ada yang menjadi ASN di pertanian, ada yang bekerja di perusahaan pangan, ada yang menjadi peneliti, bahkan mungkin ada yang menjadi kepala dinas atau anggota DPRD. Dalam posisi apapun nanti, kalian akan berhadapan dengan persoalan yang sama. Akan selalu ada masalah, harga hasil panen itu turun, pupuk itu langka, alih fungsi lahan meningkat, produksi menurun, perubahan iklim, konflik antar petani dan perusahaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah masalah itu akan muncul, tetapi bagaimana kalian untuk menyelesaikannya. Sebagai lulusan agribisnis, kita itu diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah, namun kita juga harus mampu menawarkan solusi yang realistis. Dan salah satu cara menyampaikan solusi tersebut adalah melalui policy brief. Karena itulah kemampuan ini sangat penting untuk dipelajari sejak sekarang. Kemudian saya ingin menutup pembahasan hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Menurut kalian, mana yang lebih berharga? Penelitian yang sangat bagus tetapi hanya tersimpan di perpustakaan, atau penelitian sederhana yang mampu mengubah kehidupan ribuan petani karena berhasil menjadi dasar lahirnya sebuah kebijakan? Tentu kita semua akan memilih pilihan kedua. Mengapa? Karena tujuan akhir dari ilmu pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dimanfaatkan. Penelitian itu tidak berhenti ketika skripsi selesai diuji. Penelitian baru benar-benar memberikan manfaat ketika hasilnya mampu membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dan disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Policy brief mengubah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi rekomendasi, mengubah rekomendasi menjadi sebuah kebijakan, dan pada akhirnya mengubah kebijakan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Baik teman-teman, dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa policy brief ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan di bidang agribisnis. Nah, kemudian, dokumen ini bukan sekedar ringkasan hasil penelitian, tetapi merupakan media komunikasi yang dirancang untuk membantu
pembuat kebijakan memahami sebuah persoalan secara cepat, berbasis bukti, dan berorientasi pada solusi. Melalui Policy Brief, berbagai permasalahan yang dihadapi petani dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang realistis dan dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Kita juga belajar bahwa penyusunan Policy Brief membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan menulis. Dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis data, memahami persoalan di lapangan, serta menyampaikan rekomendasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, sebuah Policy Brief yang baik harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apa masalahnya, mengapa masalah tersebut terjadi, dan apa solusi yang paling tepat untuk dilakukan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan penyusun Policy Brief akan menjadi bekal yang sangat penting ketika nantinya memasuki dunia kerja. Baik itu sebagai penyuluh, baik sebagai peneliti, aparatur pemerintah, konsultan, maupun pelaku usaha, karena kalian akan sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, jadikan kemampuan menyusun Policy Brief bukan hanya sebagai tugas perkuliahan, tetapi sebagai keterampilan profesional yang mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebijakan publik. Akhirnya, perlu kita ingat bahwa kebijakan yang baik itu tidak lahir dari asumsi atau pendapat semata, tetapi lahir dari data, analisis, komunikasi yang efektif, dan keberanian untuk menawarkan solusi. Kemudian, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit refleksi. Kita telah menjawab bahwa Policy Brief itu merupakan dokumen yang sangat penting tadinya dalam proses advokasi kebijakan. Kita juga sudah memahami bagaimana cara menyusunnya, bagaimana menyampaikan rekomendasi, sehingga bagaimana menerapkannya dalam sebuah studi kasus. Nah, sebenarnya pentingnya integritas dalam menyusun Policy Brief ini. Ada satu hal lagi yang menurut saya penting. Sebagai calon sarjana agribisnis, kita juga harus menjaga integritas akademik kita untuk menyusun Policy Brief. Apa yang dimaksud dengan integritas? Artinya kita menyampaikan fakta itu apa adanya. Jangan pernah memanipulasi data hanya agar rekomendasi kita terlihat lebih meyakinkan. Jangan memilih data yang hanya mendukung pendapat kita, sementara data yang bertentangan justru diabaikan. Mengapa hal ini penting? Karena kebijakan publik akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Apabila rekomendasi yang kita berikan didasarkan pada data yang tidak benar, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi merugikan masyarakat. Sebaliknya, apabila rekomendasi kita disusun secara jujur, objektif, dan berdasarkan bukti yang kuat, maka peluang menghasilkan kebijakan yang tepat akan jauh lebih besar. Nah, inilah mengapa seorang penyusun Policy Brief harus menjunjung tinggi etika akademik dan profesionalisme. Kita harus berharap bahwa setiap dari kita itu menjadi orang yang mampu memberikan solusi, karena mengkritik itu mudah, tapi mengatakan bahwa suatu kebijakan salah juga mudah, tetapi menawarkan solusi yang realistis, didukung dengan data, kemudian dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, itu yang jauh lebih sulit. Di sini kemampuan menyusun Policy Brief menjadi sangat berharga. Kita belajar untuk menyampaikan kritik itu secara ilmiah, belajar menyampaikan pendapat secara profesional, belajar mempengaruhi kebijakan melalui data, bukan melalui emosi, dan karakter seorang akademisi maupun praktisi agribisnis yang sesungguhnya. Jadi, anggaplah Policy Brief ini sebagai alat untuk menghadirkan perubahan, karena setiap kebijakan yang baik itu selalu diawali informasi yang baik. Setiap informasi yang baik itu selalu berasal dari data yang baik, dan setiap data yang baik akan memberikan manfaat apabila mampu dikomunikasikan melalui Policy Brief yang berkualitas. Teman-teman, pada saat
Misalnya lagi nih, ada seorang peneliti telah menyusun policy brief yang sangat baik mengenai perlunya subsidi benih untuk petani hortikultura. Seluruh data yang digunakan itu valid, analisisnya logis, dan rekomendasinya realistis. Akan tetapi, ketika pemerintah akan menerapkannya, muncul persoalan lain. Anggaran daerah ternyata sangat terbatas. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membangun jalan, memperbaiki irigasi, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan membiayai pendidikan masyarakat. Nah, artinya meskipun rekomendasi kita sangat baik, pemerintah tetap harus menentukan skala prioritas. Dari contoh ini, kita belajar bahwa policy brief bukan alat untuk memaksa pemerintah, tetapi alat untuk membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ketika kita rekomendasi kita itu belum diterima, bukan berarti policy brief yang kita susun itu gagal. Bisa jadi waktunya belum tepat, bisa jadi pemerintah masih membutuhkan data tambahan, atau bisa juga terdapat kebijakan lain yang harus lebih dahulu diprioritaskan. Nah, semoga suatu saat nanti kita menemukan berbagai persoalan. Saat kita menemukan berbagai persoalan di sektor pertanian, kita tidak hanya mampu menjelaskan masalah tersebut, tetapi juga mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan memberikan manfaat nyata bagi para petani serta masyarakat di Indonesia. Teruslah berpikir kritis, bekerja berdasarkan data, dan jadilah bagian dari generasi yang mampu menghadirkan kebijakan publik yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan. Mungkin materi hari ini hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian kata-kata, atau pembawaan dalam bentuk gaya tubuh dan lain sebagainya. Semoga saya berharap apa yang bisa saya sampaikan ini bisa membawakan kebaikan bagi teman-teman yang melihat video ini, untuk bisa menambah ilmu baru dan pengetahuan baru bagi kita semua tentang ternyata mengkritik itu memang mudah, tapi mengkritik dengan bahasa ilmiah, kemudian mengkritik dengan data yang jelas dan sesuai dengan materi kita yang sudah kita bahas tentang policy brief ini, itu merupakan materi yang sangat berkualitas dan tidak semua orang tentunya bisa menguasai materi dan menerapkan serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.